Selamat sore Pak Danan Purnomo, beserta Ibu. Sore. Kami kabar datang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Kami juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, saat ini kami di kediaman Pak Danan Purnomo di Desa Kesugian, Kecamatan Purwodadi. Ada pesan-pesan untuk masyarakat Desa Kesugian, Purwodadi, Ngombol maupun Kagilan, khususnya P2. Silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama adalah momentum Idul Fitri ini sebetulnya harus kita sikapi dengan semangat optimis ke depannya. Apalagi ini tahun-tahun awal. Artinya optimis itu apa? Karena pada saat ini kelihatan sekali ternyata kepedulian orang yang pada merantau banyak yang pada pulang. Setidak-tidaknya lihat perekonomian itu akan jalan. Karena mereka datang akan membelanjakan dan lihat perekonomian itu akan jalan. Ya persoalan dia kembali nanti setelah terus kembali dengan uang habis, justru timbul semangat untuk nyari lagi untuk tahun depan. Ini menjadi momen kebahagiaan Pak ya, karena ekonomi bangkit pasca corona. Kita optimis bahwa itu sebagai momen kebangkitan. Pak Danan selaku caleg Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Purworejo, tadi punya akronim, pasti bisa dijelaskan itu Pak? Iya, jadi saya harapkan itu begini, setiap calon anggota dewan itu dia harus punya suatu semangat yang dibutuhkan dalam satu. Kalau menurut saya sebagai satu akronim itu yang akan menjadikan patokan kita nanti setelah kita terpilih. Pertama, kalau saya ngambil dengan akronim pasti itu adalah pertama adalah profesional. Seorang anggota dewan itu harus profesional. Artinya apa? Artinya seorang anggota dewan itu harus tahu tugas dan fungsinya. Apa sih tugas fungsinya seorang anggota dewan? Yang pertama tentunya adalah dia sebagai fungsi pembentukan peraturan undang-undangan. Dia harus ngerti perda. Kalau anggota dewan di DPRD itu perda yang akan dikumpulkan itu yang akan dibentuk bersama nanti dengan eksekutif itu apakah itu menampung aspirasi kebutuhan masyarakat. Nah, dia harus paham. Kemudian tiga fungsi daripada legislatif itu adalah selain dia fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan, dia juga harus paham mengenai fungsi penyusunan budgeting anggaran yang disusun bersama dengan eksekutif dengan dewan itu harus sebesar-besarnya adalah paham untuk kemampuan untuk kemakmuran rakyat yang dibutuhkan oleh rakyat, jangan yang disusun itu sehingga fungsi ketiganya itu dia sebagai pengawasan. Dia pada saat itu dilaksanakan dia bisa mengawasi apakah program pelaksanaan berjalan dengan baik. Itu akronim daripada profesional. Artinya dia tahu persis tugasnya itu apa dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah A itu adalah amanah. Seorang anggota dewan itu harus mempunyai patokan amanah. Amanahnya apa? Amanahnya dari rakyat. Dia mendapatkan amanah dari rakyat. Tentunya adalah bahwa aspirasi keinginan masyarakat itulah yang harus dia perjuangkan. Kemudian secara singkat S-nya itu adalah sinergi. Seorang anggota dewan tentunya tidak bisa dia dalam tanda petik berjuang sendiri, tetapi dia juga harus sinergi baik itu dengan mitra kerja, dengan semua mitra kerja yang terkait, dari mulai dengan internal sesama anggota dewan walaupun itu beda partai, tetapi juga sinergi juga dengan eksekutif sepanjang itu dengan masyarakat. Kemudian juga hal yang lain, pemangku kepentingan dengan media. Nah ini dengan media ini juga utama, karena apa? Media itu adalah dalam tanda petik sebagai corong daripada masyarakat, daripada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masyarakat. Sehingga sinergi itulah kalau nanti bisa terbentuk baik. Kemudian transparan itu adalah bahwa apapun yang dilaksanakan oleh anggota dewan harus konstituennya harus tahu ini loh sing tak jalan itu ini loh yang sudah dilaksanakan, ini yang belum. Artinya harus dibuka aja semuanya sebagai transparan kepada masyarakat yang sudah program dilaksanakan belum, aspirasi yang sudah dijalankan belum, kemudian aspirasi yang dilaksanakan. Kemudian terakhir itu semua tidak bisa jalan tanpa integritas. Seorang anggota dewan nggak punya integritas,
kita tidak bisa bayangkan. Artinya kalau dia tidak punya integritas, dia tidak punya prinsip yang tetap. Jadi seorang anggota DPR harus punya sepanjang itu satu prinsipnya apa, misalnya prinsip dia sebagai apa, sebagai ini masyarakat, perwakilan dari masyarakat, dia harus menjalankan tadi amanah dan sebagainya itu. Kemudian dia harus berjalan, kalau itu kira-kira yang benar ya harus dilaksanakan. Yang berbekal pengalaman Pak Danan sebagai birokrat panjang sekali hingga terakhir akan di Lampung Pak ya. ya. Kelima huruf tadi sepertinya sudah dimiliki gitu. Sudah pengalaman Pak ya. Setidak-tidaknya itu harus dilakukan. Artinya itu dilakukan. Saya sendiri cukup lama 40 tahun jadi birokrat di Kementerian Hukum dan HAM itu saya sudah mempraktekkan seperti itu. Iya, kurang lebih saya 5 kali jadi Kakanwil, mulai dari Kakanwil Jogja, kemudian Kakanwil Banten, Kakanwil Jawa Barat, terakhir Kakanwil Lampung. Selain itu juga di Kementerian Hukum dan HAM di 11 Direktorat Jenderal itu saya sudah kurang lebih 6 kali jadi sekretaris Direktorat Jenderal. Sesdijen itu adalah sebagai motornya dari kantor, kepala kantornya itu sebenarnya itu. Mulai dari penyusunan program itu semuanya sampai dengan pelaksanaan anggaran itu Sesdijen. Jadi saya pikir sepanjang 5 hal tadi itu dilakukan dan dipunyai seorang anggota dewan, saya pikir insya Allah amanah. Dan juga layak dipilih masyarakat Pak. Masyarakat harus cerdas begitu Pak ya, memilih calon-calon yang berintegritas, berkualitas tadi. Ya, itulah sekarang memang pendidikan kepada masyarakat itu kan memang berat. Jadi tidak cukup hanya calon Pak, masyarakat juga harus memilah-milah. Itu tugas daripada media. Siap. Tugas daripada media adalah mendidik. Media kan tugasnya mendidik, mencerdaskan masyarakat juga. Bukan pragmatis atau transaksional. Bukan. Oh tidak. Karena kalau bicara soal transaksional, selain itu dilarang juga orang akan berpikir 5 tahun itu terus berapa sih ya. 1 tahun yang telah dilakukan itu semuanya akan terbuang semua, masa itu akan terbuang semua. Pak Danan, pertanyaan terakhir ini, Pak Danan dengan semangat pasti tadi, kemudian tadi juga di awal program-program bagaimana dapil 2 masyarakat agraris perlu pengairan dan sebagainya, doa istri Ibu Endang Sulistiani ini optimis ini untuk duduk di kursi Dewan 2024. Insya Allah optimis. Insya Allah optimis. Artinya niatan dan amalan. Kalau sebetulnya kalau untuk pribadi saya dengan istri saya dengan keluarga sudah selesai lah. Selesai dalam arti saya cukup puas karena saya selama ini di birokrat sudah mencapai pangkat tertinggi, nggak ada lagi. Saya pensiun dengan pangkat 4E. Itu artinya sudah nggak ada lagi. Sebetulnya yang sekarang itu tinggal menikmati dengan keluarga, ini. Jadi ini murni pengabdian untuk masyarakat, untuk Kabupaten Purworejo. Ya, karena apa? 40 tahun saya lebih 43 tahun meninggalkan Purworejo, seakan-akan tidak ada sesuatu yang saya perbuat untuk Purworejo. Dan ini saatnya Pak ya? Ini saatnya. Tidak ada gunanya juga, menurut saya, mungkin saya dikenal di Jawa Barat, dikenal di Batam, di Banten, dikenal Lampung, di Jogja, di Lampung, di Jakarta, tetapi kalau tidak berbuat untuk daerah kelahiran saya, besar saya SD di Purworejo, di SMP di Purwodadi di Abdulnya, SMA-nya di Purworejo SMA 1, nggak ada gunanya juga kalau itu. Saya kira itu yang sebetulnya kemudian yang bisa menjadi semangat saya. Pak Danan dan Ibu, terima kasih. Semoga semangat mulia untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat terkait. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan tercapai. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf.